Hai Sobat Bisnis, Rekalaba menyediakan fitur Stock of Name apabila Anda terbiasa melakukan pemeriksaan stok secara berkala. Baik, langsung saja kita akan login ke back office. Kemudian, apabila dalam satu back office Anda memiliki beberapa cabang dengan jenis usaha yang berbeda, silakan terlebih dahulu dipilih store yang akan digunakan. Ya, di sini saya akan menggunakan dengan store Coffee and Sneakers. Oke. Kemudian kita pilih di bagian inventory, kemudian pilih bagian stock of name. Ya, di sini belum ada untuk melakukan stock of name di hari ini ya, tanggal 23. Kalau kita cek dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 23, belum ada juga untuk melakukan stock of name. Nah, di hari ini saya akan melakukan stock of name. Caranya ada dua cara. Apabila kita ingin melakukan stock of name barang itu secara sedikit, kita bisa pilih di create stock of name. Namun apabila ingin secara massal, silakan pilih action kemudian pilih import dan di-download template-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan stock of name dengan barang sedikit ya terlebih dahulu. Saya akan pilih di create stock of name. Di bagian create stock of name, dipilih terlebih dahulu pada bagian start date di hari ini. Oke, atau saya akan pilih dari tanggal 1. Untuk mulainya ya pada tanggal 1 September dan end date-nya di hari ini tanggal 23 September. Nah, di sini ada show item dan ada show ingredient. Saya menggunakan dengan item ataupun barang jadi. Ya, di sini ada beberapa untuk nama-nama barangnya, variannya, SKU ataupun stock keeping unit kode barangnya dan jumlahnya saat ini ya yang ada stok akhirnya. Kemudian dan quantity. Ini jumlah saat ini ya stok akhir yang ada terdata di dalam sistem. Sedangkan untuk unit adalah untuk satuan stoknya. Ya, saya tidak menggunakan satuan stoknya. Dan di sini untuk merubahnya ya pada kolom aktual dan ini adalah untuk reasonnya. Katakanlah akan melakukan pengurangan barang terlebih dahulu, Arctic Pink ya dengan size-nya 38. Oke, saya akan kurangi di sini aktualnya jadi 9. Nah, di sini pada bagian kolom different akan ada -1. Ya, katakanlah di sini untuk reasonnya saya masukkan rusak, reject ya atau damage seperti itu sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah itu saya akan pilih save. Sukses, save item data. Oke, di bagian create stock of name di sini belum muncul ya datanya. Oleh karena itu, kita bisa cari terlebih dahulu. Karena yang saya pilih tadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 23. Pilih apply. Ya, statusnya akan ongoing ataupun tersimpan sementara. Di sini akan ada terdata RP aktual. Kemudian ada untuk RP of name dan ada balance. Nah, untuk balance ini adalah pengurangan dari HPP. Artinya dari barang satu tadi saya memiliki HPP-nya ataupun COGS-nya 60.000. Oke, dengan total keseluruhan dari HPP yang ada itu adalah 31.289.000 ya, sekian-sekian dan yang dilakukan of name-nya kurangan dari 60.000. Jadi ada balancing. Di bagian action, di sini kita bisa klik. Nah, ini bisa di remove dalam status masih ongoing, jadi bisa di delete. Atau untuk dengan status ongoing dan ingin di fulfill, silahkan dipilih terlebih dahulu. Jadi status ongoing ini sama seperti tersimpan sementara. Ya, kita klik terlebih dahulu dengan status ongoingnya. Di sini akan ada total quantity-nya 10 ya. Awalnya tadi ada 10. Di sini kita lihat. Dan ada pengurangannya 1 ya yang dimasukkan dari aktualnya 9. Jadi nanti di bagian stok akhir akan ada 9. Oke. Nah, di sini akan ada pilihan settle stock of name ataupun cancel stock of name. Ya, apabila ingin di fulfill, klik pada bagian settle stock of name. Setelah itu, are you sure to settle stock of name? Pilih yes dan type ataupun ketikkan of name done to confirm. Oke, ini bisa langsung kita copy saja karena penulisannya juga harus sama semua. Ya, jadi disorot terlebih dahulu of name done-nya. Kemudian di keyboardnya tekan Ctrl C. Kemudian klik di bagian enter sini. Kemudian Ctrl V of name done. Setelah itu confirm. Ya, statusnya sudah tersettle dan kita lihat pada summary inventory ataupun pada rangkumannya, pilih di bagian ingredient. Kita lihat di sini akan masuk pada kolom adjustment dan stok akhirnya 9.
Jika diklik view detail akan terdata. Ya, dan pada POS ataupun pada aplikasi harap dilakukan perbarui data. Ya, ini cara pertama ya untuk caranya. Dan apabila ingin melakukan secara massal, kita pilih kembali di bagian stock of name. Oke, setelah itu pilih action tadi ya, dan import, dan tadi sudah di-download ya. Nah, untuk secara massal ini tentunya kita harus mendownload terlebih dahulu pada database itemnya. Pilih item, kemudian pilih item list, kemudian pilih action dan export to CSV. Kemudian di sini kita pilih dulu dan kita buka dengan program Excel-nya. Oke, ini adalah data-data barangnya yang ada. Kemudian kita buka kembali dari template-nya tadi. Oke, ini adalah dari template stock of name yang ada. Di bagian nama staff ada input nama staffnya, notes-nya. Nah, di bagian input nama staff ini yang harus kita isi adalah email akun ya. Oke, caranya bagaimana? Ya, kita kembali lagi ke back office, klik di pojok kanan, pilih my profile, kemudian dimasukkan langsung saja di sini. Ya, Ctrl C, di copy, kemudian buka template-nya tadi dan masukkan di sini. Enter. Untuk notes-nya, misalkan kita ingin isi atau kita kosongkan. Jika dikosongkan, bisa diisi dengan tanda strip atau tanda kurang ya, minus, kemudian enter. Bagian ini adalah untuk dari kolom nama itemnya. Oke, kita bisa cocokkan terlebih dahulu. Ya, di sini adalah untuk varian in stock pada kolom ini 0. Artinya untuk stok dari barang jadi, ya ini saya tidak gunakan. Namun ada beberapa yang menggunakan barang jadi ya. Kalau ini untuk menggunakan dengan ingredient ataupun bahan baku. Kita filter terlebih dahulu. Ya, untuk nulnya kita hilangkan. Ya, ini adalah jumlah stoknya yang ada saat ini. Oke. Kemudian dari item name-nya kita sorot semua. Karena ini secara massal ya. Ingin melakukan stock of name-nya. Dan akan dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian Ctrl V, copy. Ke bagian nama item varian, ya kita kembali lagi ke file dari data yang ada ya. Dari data barang. Kemudian kita pilih lagi di sini dan masukkan. Untuk di bagian kolom SKU code, ya ini kita bisa isi dengan masukkan SKU code sesuai dengan data rekalaba item atau ingredient. Jika tidak ada SKU code, harap diisi dengan tanda minus. Oke, kita isi dengan tanda minus. Aktual stoknya, type-nya, reason-nya. Oke, di bagian aktual stok ini adalah dari hasil akhirnya. Ya. Jadi misalkan barangnya rusak 1, jadi tidak kita isi di sini 1. Ya, tapi kita harus samakan dulu. Dari aktual stoknya itu ada berapa. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lihat dari file data barang. Di bagian file data barang ini adalah varian in stock. Ya, varian in stock berarti ini adalah stok akhir yang saat ini ada ya. Stok akhir yang ada saat ini untuk data-data barangnya. Ya, kita copy dulu semua. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke bagian ini. Ya, kemudian kita masukkan saja dulu mungkin di kolom ini dulu ya, kita masukkan. Nah, saat kita masukkan di sini, di kolom ini, kemudian kita ambil dulu di sini 91, ya ini untuk dari nama itemnya dengan variannya apa. Oke, ini varian ya, ada size-nya. Ini secara massal ya. Oke, mungkin bisa di print terlebih dahulu, nantinya di print terlebih dahulu dari data-data barang yang ada, kemudian dicocokkan dengan stok fisiknya yang ada di gudang ataupun di rak-nya. Oke, katakanlah untuk dari Next Nature, oke, kita kurangi terlebih dahulu saja ya, agar mudah. Kita masukkan di kolom ini ya. Input actual stock, misalkan saya akan kurangi, katakanlah di kolom ini, saya akan masukkan ada pengurangannya 2, kemudian ini 1, ya, seperti itu. Oke, ini secara massal, jadi semuanya ya, jadi semuanya. Jika tidak ada, tidak perlu dimasukkan ya. Tidak perlu diisi. Oke. Jadi dipastikan terlebih dahulu mana yang akan barang yang akan dilakukan SO-nya. Oke. Katakanlah saya akan masukkan semua pengurangannya di sini 2 lah. Ya, supaya tidak bingung. Oke, langsung saja saya masukkan dulu semuanya angka 2 pengurangannya, dan aktual stoknya saya akan ambil dengan rumus sama dengan, kemudian disorot di angka 9-nya di kolom C, kemudian tanda kurang. Oke, kemudian saya ambil di sini kurang 2 ya. Di aktual stoknya adalah setelah hasil dari pengurangan. Oke, ya saya langsung tarik saja semua seperti ini.
Kemudian saya akan Ctrl V dan saya paste spesial. Oke, untuk pengurangan duanya saya hapus semua. Ya. Nah, di bagian kolom type ini isi dengan stock opname item atau isi dengan ingredient. Oke, di sini adalah untuk item. Jadi kita isi dengan tulisannya item, dan tulisannya harus seperti ini ya. I-nya huruf besar, D-nya kecil, item. Untuk reasonnya, alasannya apa? Oke, misalkan alasannya adalah saya ingin isi dengan rusak saja semua. Ya, kemudian ini saya copy dan saya paste semua di sini. Oke, ya, dipastikan terlebih dahulu untuk melakukan SO-nya dari barang-barang tersebut yang mana yang rusak ataupun ada pengurangan. Oke, jadi ini total semuanya. Nah, setelah itu kita akan save, pilih file dan pilih save as, dicari dari foldernya yang mana. Nah, di sini saya akan isi SO global seperti itu. Sekarang September. Jadi supaya mudah diingat ya nama filenya apa. Ya, setelah tersimpan dengan format CSV ya tentunya. Kita lihat di save as-nya, di download. Ya, ini formatnya CSV ya. CSV. Oke. Kita buka kembali ke back office. Kita balik lagi ke bagian inventory tadi. Kemudian ke stock of name. Ya, pilih action, pilih import. Pilih select drop file here. Masukkan, klik 2 kali, klik import data. Nah, apabila terjadi seperti ini, oke, ini ada kekeliruan ya. Ada kekeliruan, kita kembali lagi. Oke, pada kolom SKUK tadi belum saya rubah. Ya, ini saya akan masukkan dulu dengan tanda minus. Di tanda strip ya, ataupun tanda kurang, tanda minus. Oke. Ada yang terlewat ya. Oke, saya pilih file kembali, save as, cari foldernya. Oke, kembali lagi ke back office, pilih action, pilih import, select drop files here. Ya, jadi apabila ada kekeliruan dari file tersebut, maka di sistem tidak akan bisa menerimanya. Ya, pilih import data. Sukses. Dan untuk melakukan import dari stock of name ini, dia statusnya akan langsung tersettle. Ya, ini dia di bagian bawah ya. Ada tanggalnya, kemudian di sini sama seperti tadi. Oke, totalnya ada 7 juta ya. Oke, seperti ini. Minus 7 juta. Ya. Oke, kita klik di sini. Ya, total kuantitinya ada 665 ya, ada pengurangan dari 152 ya, jadi 22 semua. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini sheetnya bisa kita ganti seperti ini. Oke, saya ganti angka 50 saja. Ini ada sampai 76 ya jumlah barangnya, saya ganti ke angka 100. Ya, ini 100. Ya. Jika ingin di print juga langsung bisa ya. Caranya bagaimana jika ingin langsung di print? Oke, tekan saja di titik 3 seperti ini, kemudian pilih cetak. Ya, bisa disimpan ke file PDF ya, ataupun terkonek dengan printer ya, langsung di print printernya saja. Ya, ini sedang meloading ya dari browser Google Chrome-nya. Tampilan seperti ini, kita lihat di sini ada 6 halaman yang harus di print. Seperti ini. Ya, atau jika ingin menyamakan terlebih dahulu dengan data-data yang ada, caranya juga bisa ya untuk memprintnya. Kita pilih lagi stock of name, pilih lagi create stock of name. Oke, kita abaikan terlebih dahulu, kemudian di sini kita ganti menjadi 100 ya, karena di sini ada 76 barang. Oke, setelah itu kita pilih di titik 3 ya, kemudian pilih print ataupun cetak. Ya, sama seperti tadi, bisa langsung dikonekkan ke printer. Jika belum terhubung, bisa disimpan dulu filenya ke PDF, baru di print ya, hard copy-nya, dan kemudian dicocokkan dengan jumlah barang yang ada, jumlah fisiknya. Ya, ini ada 6 halaman ya. Ini dari sini ya, kita bisa coret-coret dulu ya aktual stoknya, di hard copy-kan dulu, di print dulu, baru dicek dengan data barang fisiknya yang ada. Jadi setelah di print untuk hard copy-nya ini, kita akan cocokkan dengan barang fisik yang ada baik di gudang. Kemudian setelah itu, setelah di print ya, ataupun disimpan filenya ke PDF dan dibuat hard copy-nya, kita bisa langsung menginput pada sistem untuk melakukan stock of name. Ya, dan nanti setelah dilakukan stock of name,
Tentunya di sini akan terlihat dari nilai rupiahnya. Iya, jadi kita bisa mengetahui ya berapa dari rupiah aktualnya dan dari opname yang kita lakukan. Jadi bisa memperkirakan dari nilai barang dan kita lakukan untuk order penambahan barangnya. Oke, dari total keseluruhannya kita bisa memperkirakan dari RP aktual dan dari RP opname nilai uangnya dan balance-nya berapa yang kita keluarkan ataupun dari barang-barang yang rusak tadi ini. Oke, mungkin demikian informasinya. Silakan dicoba. Terima kasih.